Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemulasaran mayit dan haji umroh. Yang pertama, pemulasaran mayit meliputi pengertian, hikmah, dan juga tata cara dari awal dimandikan sampai dimakamkan. Baik, yang pertama, pengertian pemulasaran mayit merupakan pengurusan jenazah dari awal dimandikan jenazah sampai dimakamkan jenazah tersebut. Yang mana di dalam pengurusan tersebut ada beberapa cara dan juga kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu memandikan, lalu mengkafani, mensolatkan, dan terakhir memakamkan. Adapun hukum dari pemulasaran mayit atau pengurusan jenazah tersebut merupakan fardu kifayah, yang mana apabila sudah dikerjakan ataupun diwakilkan, maka yang tidak mengerjakan terbebas dari dosa. Adapun hikmah dari pemulasaran mayit, yang pertama yaitu sebagai bahan muhasabah diri, yang kedua sebagai pengingat bahwa yang bernyawa itu akan mati, bahwa kita itu akan mati, sebagaimana dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Adapun tata cara pelaksanaan pemulasaran jenazah, yang pertama yaitu memandikan. Sebelum memandikan pun kita harus menyiapkan alat dan bahan-bahan untuk memandikan jenazah. Yang pertama yaitu air bersih untuk memandikan mayit. Yang kedua yaitu sabun, air yang diberi pupuk kapur barus dan wangi-wangian tanpa alkohol. Yang selanjutnya yaitu sarung tangan untuk memandikan jenazah. Yang keempat yaitu kapas sedikit. Yang selanjutnya yaitu handuk dan kain khusus basahan. Dan yang terakhir potongan atau gulungan kain kecil. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemandian jenazah. Untuk tata caranya, yang pertama, letakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi supaya jenazah gampang untuk dimandikan dan juga dibersihkan. Yang kedua, orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan. Dan yang ketiga, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Setelah itu bersihkan dengan menggosok lembut giginya, lubang hidungnya, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki, serta rambutnya juga. Setelah itu, bersihkan kotoran jenazah, baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan supaya kotoran yang ada di dalamnya keluar. Jadi perutnya ditekan sambil perlahan dan didorong agar keluar untuk kotorannya. Selanjutnya, siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Lalu siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dahulu, lalu ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu miringkan jenazah ke kiri terlebih dahulu untuk membasuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Selanjutnya, miringkan jenazah ke kanan. Nah, untuk itu basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Setelah itu, bilas dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Lalu siram dengan air kapur barus. Lalu jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang wudu sebelum sholat, yaitu diwudukan oleh yang memandikan. Adapun rukunnya yaitu sama saja pada wudu orang biasa. Selanjutnya yaitu pastikan memperlakukan jenazah dengan lembut saat membalik ataupun menggosok anggota badan. Selanjutnya yaitu keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Dan yang terakhir, setelah selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani, biasanya menggunakan air kapur barus. Setelah memandikan jenazah, lalu kita melakukan
kewajiban yang kedua setelah memandikan, yaitu mengkafani jenazah. Adapun alat ataupun bahan yang digunakan sebelum mengkafani, yaitu untuk laki-laki 3 lembar kain putih kain kafan. Apabila perempuan 5 kain kafan, 5 lembar. Yang mana bagian terdalam yaitu kain lepas penutup pusar sampai lutut. Selanjutnya kain baju yang menutup bahu sampai separuh paha, lebih utama lagi sampai separuh betis. Yang lapisan terakhir yaitu adalah kain penutup. Adapun tata cara untuk mengkafani jenazah, yang pertama yaitu bentangkan 3 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran jenazah, kemudian susun dengan meletakkan kain paling lebar di bagian paling bawah. Yang kedua yaitu berikan wewangian sebanyak 3 kali pada kain kafan sesuai sunnah Rasul. Yang selanjutnya yaitu siapkan 3 sampai 5 utas tali, kemudian letakkan tepat di bawah kain pada lapisan paling bawah. Yang selanjutnya yaitu persiapkan kafan yang sudah diberi wewangian untuk diletakkan di bagian anggota. Yang selanjutnya yaitu setelah kain kafan siap seperti anjuran sebelumnya ataupun sunnahnya, maka angkat jenazah secara hati-hati lalu baringkan di atas kain kafan, tutup bagian anggota badan tertentu, lalu selimutkan kain kafan selembar demi selembar, dimulai dari kain yang paling atas hingga yang paling bawah, lalu diikat dengan tali yang telah disiapkan di bawahnya. Setelah selesai mengkafani jenazah tersebut, sebelum dimakamkan kita sholatkan terlebih dahulu jenazah tersebut. Adapun tata cara untuk pelaksanaan sholat, yang pertama yaitu niat. Lafalnya usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Itu bagi mayit laki-laki. Adapun mayit bagi perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Yang pertama niatnya seperti itu. Lalu yang kedua berdiri menghadap kiblat dengan tangan bersedekap. Dilakukan 4 takbir, yang mana setiap takbirnya itu ada doa. Setelah bersedekap, lalu yang pertama yaitu ya takbiratul ihram, dilanjut dengan membaca surat Al-Fatihah. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, takbir yang kedua Allahu Akbar. Takbir yang kedua yaitu membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, yang mana lafalnya seperti di dalam tahiyat pada sholat fardu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai selesai. Lalu takbir yang ketiga, yang mana takbir ketiga yaitu mendoakan mayit, yang mana doanya Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Lalu takbir yang keempat yaitu membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Dan yang terakhir ditutup dengan salam. Salamnya pun menghadap ke kanan lalu ke kiri. Baik, setelah kita selesai memandikan, mengkafani, lalu mensolati jenazah tersebut, dilanjut dengan memakamkan jenazah tersebut, yang mana tata caranya pun yang pertama disunahkan membawa jenazah dengan 4 orang laki-laki. Pejalan kaki boleh berada di depan ataupun di belakangnya, sedangkan pengendara sebaiknya berada di belakang. Yang kedua, kuburan harus digali dalam, luas, dan bagus. Adapun ukurannya yaitu seperti yang tertera pada gambar tersebut, ukuran panjang dan lebarnya. Yang mana pada bagian kanan jenazah yang mengarah kiblat dibuat lahan galian di pojok kanan bawah memanjang dari bagian kepala ke kaki. Lahat lebih baik daripada syak galian yang sama, namun letaknya di tengah bukan di pojok kanan. Yang setelah jenazah masuk ke dalam kuburan,
beri jenazah kepalan tanah dan dimiringkan ke arah kiblat. Selanjutnya, buka tali pengikat jenazah. Lalu, liang lahat ditutup oleh papan. Dan yang terakhir, meninggikan kuburan minimal 20 cm dan diberi tanda baik menggunakan papan ataupun batu nisan yang diukir. Alhamdulillah, pembahasan tentang pemulasaran jenazah telah selesai. Untuk selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang haji dan umroh. Haji dan umroh sama-sama saja pelaksanaannya, tetapi ada perbedaannya yaitu pada rukunnya saja. Baik, yang pertama pengertiannya, haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, yang mana haji ini merupakan ziarah Islam tahunan ke Mekah dan kewajiban bagi umat muslim yang mampu, baik itu dari segi finansial maupun dari segi perjalanannya pun. Adapun hikmah dari haji yang pertama yaitu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu salah satu amalan yang paling besar. Karena apa? Karena dalam berhaji banyak yang harus dikorbankan dan pasti melelahkan. Yang ketiga yaitu menguatkan keimanan serta keislaman kita. Yang selanjutnya yaitu haji mabrur akan dibalas surga. Haji mabrur tersebut bisa dikatakan haji yang sempurna dalam pelaksanaan serta tata cara rukun ibadah hajinya. Adapun dalil tentang haji di dalam Quran surat Al-Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Untuk selanjutnya yaitu syarat wajib haji. Yang pertama yaitu tentu saja harus beragama Islam. Yang kedua yaitu baligh. Yang ketiga memiliki akal sehat. Yang keempat bukan budak ataupun amat. Yang kelima mampu secara fisik dan finansial, karena secara finansial kita harus mampu membayar, secara fisik kita harus siap baik itu dalam perjalanan ataupun ibadah nanti di Mekah sana. Baik, selanjutnya memasuki rukun-rukun haji. Yang pertama yaitu ihram. Rukun haji yang pertama yaitu ihram. Yang dimaksud dengan berihram yaitu keadaan suci yang menandai dimulainya ritual haji untuk setiap jamaah. Rukun haji ihram ini dimulai dengan membaca niat hingga mengenakan pakaian ihram sebagai penutup aurat dan juga menjaga kebersihan. Ihram yang merupakan rukun haji dibedakan atas ihram laki-laki dan ihram wanita. Pakaian ihram untuk laki-laki terdiri dari 2 lebar kain yang dipakai dengan cara diikat di bagian bawah dan diselempangkan ke badan. Sedangkan bagi kaum wanita cukup memakai pakaian biasa yang bersih serta tidak diperbolehkan menutup muka dan telapak tangan. Yang kedua yaitu wukuf di padang Arafah. Nah, yang membedakan di dalam haji dan umroh yaitu apabila di dalam haji ada rukun wukuf dan sedangkan di dalam umroh tidak ada rukun wukuf. Nah, dalam haji ada rukun wukuf di padang Arafah, yang mana wukuf merupakan inti proses pelaksanaan ibadah haji, waktu di mana seluruh jamaah haji itu berkumpul di padang Arafah untuk beribadah dengan optimal. Waktu wukuf dimulai saat tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah hingga terbitnya fajar di hari berikutnya, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Oleh karena itu, bagi orang yang tidak melaksanakan haji pada 9 Zulhijjah ataupun 10 Zulhijjah disunatkan untuk puasa sunat Arafah gitu. Yang selanjutnya rukun ketiga yaitu tawaf ifadah, yang mana tawaf ifadah ini merupakan
ritual berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf ifadah dikerjakan setelah para jamaah haji berada di Mina untuk melempar jumroh, kemudian kembali ke Makkah. Dan selanjutnya yaitu sa'i, yang mana sa'i ini merupakan aktivitas haji berjalan kaki atau berlari kecil-kecil secara bolak-balik sebanyak 7 kali dari Bukit Sofa ke Marwah, begitupun sebaliknya. Namun, bagi jamaah yang sakit atau tidak kuat berjalan, maka diperbolehkan nih untuk melakukan rukun haji menggunakan kursi roda sendiri atau alat bantuan lain yang tersedia di pihak oleh Masjidil Haram. Gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu tahallul. Setelah melaksanakan sa'i, jamaah melakukan rukun haji yang selanjutnya yaitu tahallul, yang mana tahallul itu memotong rambut. Untuk laki-laki paling sedikit menggunting 3 helai rambut, sedangkan bagi jamaah wanita cukup menggunting ujung rambutnya paling sedikit 3 lembar juga. Tuh. Jika sudah melakukan rukun haji ini, maka segala macam larangan dalam masa ihram sudah diperbolehkan atau dihalalkan. Setelah itu pun para jamaah diperbolehkan untuk mengganti pakaian ihram menjadi pakaian biasa. Dan yang terakhir, rukun haji yang terakhir itu yaitu tertib, yang mana semua rukun haji dan umroh hendaknya dikerjakan secara tertib ataupun berurutan seperti yang telah dijelaskan oleh saya tadi di atas. Mungkin dicukupkan pemaparan materi tentang pemulasaran jenazah serta pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.